Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu dalam keadaan baik dimanapun dan kapanpun. Dalam video kali ini saya ingin berbagi mengenai sastra genre Hayuningrat Pangruwating Diyu, atau yang biasa kita kenal dengan sasajen. Yang mana sasajen ini di bangsa kita hari ini banyak disalahartikan, banyak kesalahpahaman karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran, dengan nilai-nilai agama yang ada saat ini. Yang padahal jauh sebelum itu leluhur kita sudah mengetahui, sudah melakukan, dan sudah merasakan apa kegunaan dari sasajen ini. Karena tidak mungkin dan mustahil rasanya orang tua menginginkan suatu keburukan untuk anaknya. Dalam arti kata, jika sasajen adalah sebuah keburukan, maka leluhur kita tidak akan menurunkannya, tidak akan memberikannya. Ini sebuah bukti sasajen sampai pada kita hari ini, maka sasajen adalah sesuatu yang baik, adalah sesuatu yang bisa berguna untuk kehidupan kita saat ini. Karena tidak mungkin dan mustahil ada orang tua yang menginginkan keburukan untuk anaknya atau mencelakakan anaknya. Itu hal yang mustahil. Sejahat-jahatnya orang tua. Maka di Jawa Barat ada sebuah paribasa, sagalak-galakna mau nepi kangahakan anaknya. Artinya sejahat-jahatnya orang tua tidak akan sampai membunuh anaknya. Dan itu adalah sebuah peribahasa yang mengandung makna dalam. Apalagi kalau kita elaborasikan dalam konteks sasajen ini. Ini sambil merokok saja karena ngobrol santai. Ini juga buat yang suka ya, dan yang ingin tahu apa sih sasajen. Kalau yang nggak mau tahu ya nggak usah ditonton lah ya. Ini sudah saya tulis walaupun tidak rinci, ini hanya garis besarnya saja yang mungkin akan saya simpan di deskripsinya nanti. Sasajen merupakan kitab tan aksara, atau dalam arti kata sasajen merupakan tulisan yang tersaji tanpa menggunakan aksara manapun, tanpa menggunakan huruf manapun yang nantinya bisa menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Tidak dengan sasajen. Sasajen adalah tulisan dari Sang Maha Kuasa, artinya sastra ya, tulisan dari Sang Maha Kuasa. Sementara kita manusia itu hanya sebagai penyusun tulisan Sang Maha Kuasa itu. Maka menyusun sasajen sama halnya seperti penulis atau penyair atau sastrawan atau pujangga yang merangkai kata-kata puitis. Sama halnya seperti itu. Tidak asal-asalan, kata-katanya juga kata-kata pilihan yang mengandung makna, sehingga ketika sampai kepada pembaca itu memiliki isi yang dapat bermanfaat bagi si pembaca. Maka butuh kecerdasan tingkat tinggi untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam sasajen ini. Nah, perbedaannya adalah ungkapan di dalam sasajen itu menggunakan bahasa alam. Jadi bukan bahasa manusia ya, bahasa alam. Yaitu hasil dari daya cipta yang maha kuasa. Sehingga sasajen adalah bahasa buana atau bahasa kebuanaan. Apa bahasa kebuanaan itu? Yaitu bahasa yang dapat dipahami oleh siapa saja, oleh bangsa mana saja, dan oleh makhluk apa saja secara mutlak. Jadi sasajen adalah hasil daya cipta Sang Maha Kuasa yang dapat dipahami secara mutlak oleh siapa saja. Sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman, kesalahgunaan dalam memahami setiap unsur yang terkandung dalam sasajen tersebut.
Hanya saja mungkin dalam setiap bangsa, dalam setiap negara itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga dalam penyebutan, penamaan ataupun istilah dalam mengungkapkannya itu secara verbal itu ada perbedaan. Nah, sedangkan sastra tulisan itu semuanya hasil daya cipta manusia. Menggunakan huruf atau aksara itu adalah hasil daya cipta manusia. Daya cipta itu pikir ya, atau pikiran. Nah, sasajen adalah sabda. Sabda itu ucap, yang berarti teguran atau peringatan kepada manusia tanpa suara. Nah, melainkan akan muncul nantinya sebuah percakapan atau dialog dalam diri masing-masing yang sifatnya sangat pribadi. Nah, dialog itu muncul dari hasil daya cipta kecerdasan manusia dalam memaknai isi sasajen ini. Nah, sehingga teguran itu tidak datang dari luar diri, melainkan dari diri sendiri. Maka hade cek aing nya hade cek aing, goreng cek aing nya goreng cek aing. Karena seperti ini, ilmu itu adalah sesuatu hal yang sudah dialami oleh diri sendiri. Geus kaalaman ku urang, geus karasa ku awak urang. Lamun kakeureut peso eta pasti nyeri. Kalau kita tersabit ya misalkan keluar darah itu pasti rasanya sakit. Nah, itu ilmu karena kita sudah mengalami secara nyata. Nah, maka secara bentuk nyata, sasajen adalah ruang ajaran, adalah metode ajar yang perlu dibaca dan dipahami. Segala yang terkandung di dalam sasajen adalah ayat-ayat hidup hasil daya Sang Pencipta, hasil daya yang Maha Kuasa yang manusia tidak akan mampu membuatnya. Karena terbukti sampai hari ini, tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan beras, yang mampu menciptakan kelapa, yang mampu menciptakan pohon, itu tidak ada. Makanya semua yang ada di sekitaran kita adalah tulisan Sang Maha Pencipta. Kita hanya menyusunnya saja. Nah, maka ayat-ayat hidup itu seperti ini contohnya. Dalam tulisan manusia, hasil daya cipta manusia, sastra tulis. Misalkan kita menulis bahwa garam itu asin. Kita akan tahu garam itu asin secara tulisan, tapi kita tidak akan tahu asinnya garam itu seperti apa kalau hanya dibaca oleh mata, kalau hanya ditulis oleh tangan. Tetapi kita akan tahu garam itu asin ketika kita sudah merasakannya dengan lidah kita. Nah, itulah ayat-ayat yang nyata yang mana dalam sasajen ini menjadi sebuah simbol-simbol yang memang perlu kita baca. Nah, maka sesajen ini jelas adalah sebuah kitab dengan ayat-ayat yang hidup yang memang perlu kita baca dan kita pahami. Dan justru anehnya saat ini kita ini seolah-olah fobi dengan kebudayaan sendiri. Kita merasa merasa takut jika kita mencoba untuk masuk ke dalam kebudayaan sendiri atau melakukan kebudayaan sendiri. Karena memang kita selama ini terlalu didinabobokan oleh kebudayaan bangsa asing. Sehingga kita lupa dengan apa yang kita miliki, yang itu adalah sah warisan dari para leluhur kita sendiri. Mungkin perlu waktu lama, tidak cukup 1 atau 2 dekade untuk mengembalikan kepercayaan terhadap apa yang kita miliki. Itu sangat sulit rasanya, dan jika kita tidak mulai dari hari ini, ya mungkin tidak akan pernah terjadi. Makanya sasajen sebagai salah satu warisan yang telah diturunkan oleh leluhur kita, yang mana sasajen ini sangat bisa diterima oleh siapa saja, oleh golongan apa saja, tidak terbatas. Karena sasajen adalah milik setiap diri manusia. Karena sasajen adalah simbol dari setiap diri kita. Tubuh kita, apa yang kita makan, apa yang kita pergunakan untuk keseharian, itu disimbolkan melalui sesajen. Apa saja isi dari sesajen ini, saya sudah tulis tapi tidak terlalu rinci. Ini hanya sepintas saja. Berikut dengan makna-maknanya. Yang pertama ada parukuyan.
Parukuyan itu terbuat dari tanah merah biasanya, yang mana terdiri dari beberapa unsur. Selain tanah itu ada air, ada api, dan ada angin ya. Yang mana ini lambang dari raga manusia, dari tubuh kita. Yang selanjutnya ada air. Air ini ada air bening, itu menyimbolkan bahwa kita terlahir dari kesucian putih. Lalu ada teh manis dan teh pahit, ada kopi juga, itu menyimbolkan bagaimana proses belajar manusia. Kita bisa lihat proses pembuatan teh dari mulai ditanam, diterpa sedemikian rupa, diolah sampai menjadi teh yang sudah bisa kita minum. Itu mengandung simbol bahwa sebuah proses ya. Artinya bagi manusia, setua apapun, berapapun umur kita yang tersisa, karena kita juga tidak tahu kepastian itu datangnya kapan, intinya tidak boleh berhenti belajar. Yang selanjutnya ada beras. Beras ini bermakna atau menyimbolkan bahwa kita selaku manusia harus bisa membagikan kemakmuran, kebaikan, keraharjaan bagi lingkungan kita, bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, bagi semuanya, semua makhluk. Karena manusia itu adalah makhluk yang bersosial, tidak bisa kita hidup sendiri. Maknanya seperti itu. Lalu juga ada kujang di atas kelapa. Nah, ini akan saya bagi dua. Kujang itu bermakna bagaimana kita harus memiliki watak kedewaan. Nah, ini yang luar biasa. Watak kedewaan itu bagaimana kita harus mampu menjadi pencerah. Dalam arti kata, kita harus mampu memberikan ilmu pengetahuan, harus berbagi wawasan terhadap lingkungan kita, menjadi manusia cahaya yang memberi penerangan, yang memberi pengetahuan, ajaran kepada lingkungan kita. Lalu ada kelapa. Kelapa ini kalau di Sunda bukan kelapa ya, tapi kalapa. Kalapa itu berarti kala dan pa, itu suku katanya. Kala itu berarti waktu, pa itu tempat atau ruang. Maka kalapa adalah ruang dan waktu. Menyimbolkan bahwa kujang yang ditancapkan di atas kelapa adalah dalam setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, kita tidak boleh berhenti membagikan pengetahuan, menjadi pencerah bagi sesama makhluk. Lalu juga ada pohon hanjuang. Pohon hanjuang ini kalau di Jawa Barat ada satu istilah, tuna alaeun carita pikeun anu neang. Artinya tempat menyimpan cerita untuk yang membutuhkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu juga ada rujak atau rujakeun. Nah, rujakeun ini terdiri dari berbagai macam-macam buah biasanya yang memiliki berbagai macam-macam rasa. Nah, ada rasa pahit, manis, asam, gurih, pedas, yang itu melambangkan bahwa dinamika kehidupan itu memang selalu ada. Kita tidak bisa lepas dari kebahagiaan, kesedihan, penderitaan, lalu juga kesejahteraan dan sebagainya. Lalu ada telur ayam. Yang ini telur ayamnya telur ayam kampung ya. Nah, ini agak unik karena berhubungan dengan dunia yang saya geluti, dunia pewayangan. Kalau dalam pewayangan, telur ayam kampung ini juga ada istilah ya. Kalau dalam dunia pewayangan ada yang disebut dengan cupu manik astagina. Cupu manik astagina ini berarti bagaimana kita tidak boleh melupakan asal muasal kita, siapa ibu kita, siapa nenek kita dari uyut kita, dan seterusnya. Sekeseler kalau dalam bahasa Sunda. Lalu juga menceritakan, ini lebih jauhnya ya, makna tentang telur ayam kampung ini, menceritakan proses kelahiran kehidupan atau bumi. Maka dalam pewayangan, itu diceritakan bahwa Sang Hyang Tunggal melahirkan 3 orang anak. Yang pertama, Sang Hyang Tejamaya. Sang Hyang Tejamaya ini sebagai simbol dari kulit telur. Nah, yaitu segala sesuatu yang disinari oleh matahari. Lalu selanjutnya Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya ini adalah putih telur yang menyimbolkan lapisan bumi, yaitu makhluk hidup, tumbuhan, manusia, hewan, dan sebagainya. Lalu Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Manikmaya ini adalah isi bumi atau magma ya.
atau kuning telurnya. Nah, lalu juga ada pisang. Pisang ini memiliki kulit yang kuning, dalamnya putih, artinya juga lembut ya pisang itu. Kita harus menjaga kelembutan kita dan menjaga kebersihan hati kita, keresikan hati kita dengan kemuliaan, dibalut dengan kemuliaan. Kemuliaan itu dilambangkan dengan warna kuning, yang artinya ya cangkang dari pisang itu warna kuning ya. Selanjutnya ada oncor dengan minyak kelapa. Oncor itu pelita ya kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita melihat pelita ini, apalagi minyak yang ada di sesajen ini, minyak kelapa ini, prosesnya dari mulai diparut, lalu juga diambil saripatinya, lalu juga dibakar ya di perapian sampai benar-benar menghasilkan saripati yang menjadi minyak kelapa itu. Sehingga ketika bertemu dengan api menjadi penerang, maka simbolnya atau memiliki makna kita dalam setiap waktu harus menjadi penerang, menjadi penuntun bagi sesama makhluk, sesama manusia. Lalu selanjutnya ada cermin. Cermin ini lambang dari atau simbol bahwa diri kita tidak boleh berhenti untuk bercermin. Dalam arti kata bukan cermin kita bercermin hanya wajah atau tubuh, tetapi juga daya cipta kita, pikiran kita, dan hati kita. Bagaimana kita terus mengevaluasi diri kita. Lalu ada sisir. Sisir ini bagaimana kita menata pikiran kita, menata kesadaran kita. Karena hidup ini tidak boleh lepas dari kesadaran. Kita berawal dari kesadaran dan akan berakhir juga dengan kesadaran, bahwa artinya bahwa kita sadar kita akan berpulang, kita akan menerima papasten atau kepastian ya. Nah, selanjutnya ada samping yang bercorak Garuda biasanya. Nah, ini bermakna bahwa kita jangan sampai salah menggunakan pakaian. Makna pakaian di sini adalah kebudayaan. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan kebudayaan. Kalau ada kebudayaan kita yang sungguh luar biasa, asli dari bangsa kita sendiri, mengapa kita harus menggunakan kebudayaan dari bangsa lain? Kira-kira seperti itu. Lalu ada minyak wangi, yang ini menyimbolkan bahwa kita harus menjadi manusia yang mampu memberikan wewangian terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk. Lalu selanjutnya ada boeh larang atau kain suci. Boeh itu kain, larang itu suci, yang mana dalam sesajen ini digunakan sebagai alas untuk meletakkan sesajen itu sendiri atau dasar ya. Ini bermakna bahwa sesajen ini kan sebuah ilmu ya, yang harus kita gali maknanya, yang harus kita baca isinya. Maka artinya kita ketika menggunakan sesajen kita sedang belajar. Nah, boeh larang atau kain suci ini bermakna ketika kita mencari ilmu pengetahuan itu harus didasari, harus dialasi dengan kebeningan hati atau kesucian hati, kebersihan hati, karena dilambangkan dengan kain yang berwarna putih yang melambangkan atau berarti kesucian. Selanjutnya ada garam. Garam ini menyimbolkan bahwa kita harus senantiasa jujur. Ketika asin ya katakan asin, ketika misalkan manis katakanlah manis. Lalu ada gula kaung. Kaung itu kalau bahasa Indonesianya. Gula kaung ini adalah simbol dari bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang maritim. Ini juga merupakan sebuah gambaran proses seperti garam tadi sebetulnya. Bagaimana garam dari dasar lautan dibawa lalu diurai ya, sampai dijemur lalu sampai kita konsumsi. Begitupun dengan gula kaung, ini menggambarkan bahwa menyimbolkan bahwa kita adalah bangsa yang maritim, agraris, yang mana gula ini diambil dari gunung lalu diolah, diambil saripatinya dari alam artinya ya. Itu adalah gambaran sebuah proses. Lalu ada hahampangan atau kerupuk ya, yang mana kerupuk ini terbuat dari aci. Hahampangan itu ringan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Artinya ada macam-macam juga dalam sesajen itu hahampangan, bukan hanya satu jenis
kerupuk ya, yang itu menggambarkan atau menyimbolkan sebuah ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapat, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tidak akan terasa berat kalaupun kita bawa kemana-mana. Makanya disimbolkan dengan hahampangan atau kerupuk ini. Selanjutnya ada cerutu. Cerutu ini adalah lambang dari ucapan bagaimana kita harus berhati-hati, bukan hanya dalam ucapan sebetulnya, tapi juga bagaimana dalam kita memahami sebuah ilmu pengetahuan. Karena cerutu itu kan membentuk lapisan-lapisan di dalamnya, sehingga kalau kita membuka itu harus dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Dalam mendalami ilmu itu perlu sebuah ketenangan, jangan terburu-buru, sehingga jika terburu-buru itu hanya akan merusak ya. Selanjutnya ada kembang sataman atau 7 jenis kembang atau bunga. Nah, ini menyimbolkan bahwa ketika kita mempunyai ilmu, itu akan sangat dinantikan kedatangannya. Maka ketika datang, kita harus memberikan kebahagiaan, harus memberikan wewangian kepada mereka yang menunggu kita. Nah, kira-kiranya itu kawan-kawan yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita senantiasa menjadi manusia yang tercerahkan, menjadi bangsa yang daya ciptaannya merdeka dan bebas.